Baik, selamat sore semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas B akan mempresentasikan hasil tugas paper yang sudah ditugaskan sebelumnya dengan judul pestisida pada mata kuliah Toksikologi Veteriner dengan dosen pengampu Dr. Hewan Ewayan Sudirta MSI. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Dewa Ayudiah Pratnya Paramita dengan NIM akhir 049, Gusti Ayu Arisa Fitri dengan NIM akhir 050, Alvin Rimanto dengan NIM akhir 051, saya sendiri Imadia di Brahmatika dengan NIM akhir 052. Ini saya akan memulai dengan membahas mengenai pengertian dari pestisida. Nah, pestisida berasal dari kata pes yang artinya hama dan sed yang artinya pembasmi. Sehingga kata pestisida dapat diartikan sebagai bahan pembasmi hama. Nah, pengertian pestisida ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 39 garis miring Permentan garis miring SR 330 Nomor 7 tahun 2015. Nah, konsep pengendalian hama terpadu konsep pengendalian hama pestisida ini sebenarnya diatur dalam konsep pengendalian hama terpadu atau PHT, yang dimana penggunaan pestisida ini umumnya ditujukan untuk memberantas ataupun membunuh hama. Namun lebih dititik beratkan terhadap pengendalian hama agar berada di bawah ambang batas atau di bawah kendali. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai toksisitas pestisida. Sebelumnya, perlu diketahui bahwa toksisitas itu merupakan kemampuan bahan kimia untuk menyebabkan injuri atau penyakit, di mana toksisitas pestisida dapat dikategorikan dalam 4 kategori. Yang pertama itu ada kategori 1 ataupun berbahaya racun, di mana kategori ini memiliki letal dose 50 yang berkisaran antara 0 sampai 50 mg per kilogram berat badan. Dan yang kedua ada kategori 2 dengan istilah awas beracun, di mana memiliki daya racun ataupun letal dose 50 akut dengan kisaran antara 50 sampai 500 mg per kilogram berat badan. Dan yang ketiga ada kategori hati-hati, di mana letal dose-nya itu 50 akut dengan dosis 500 sampai 5000 mg per kilogram berat badan. Nah, sini saya akan memberikan gambaran mengenai pembagian kelas dari toksisitas pestisida, di mana kelas 1A dengan warna coklat tua, simbol bahaya tengkorak, simbol kata sangat racun. Dan yang kedua ada 1B dengan pernyataan berbahaya beracun, berwarna merah tua, simbol bahaya tengkorak, dan simbol kata beracun. Dan yang ketiga ada kelas bahaya 2 dengan pernyataan bahaya berbahaya, warna kuning tua, simbol bahaya X ataupun silang dengan simbol kata berbahaya. Yang ketiga ada kelas bahaya cukup berbahaya, pernyataan berbahaya itu perhatian dengan warna biru muda, tidak ada simbol bahaya dan simbol kata itu ada perhatian. Dan yang keempat, yang terakhir ada kelas bahaya 4 dengan pernyataan berbahaya tidak ada dengan warna hijau. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, bisa di next. Baik, perkenalkan saya Ida Pratnya Paramita dengan NIM akhir 049. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengelompokan pestisida. Bisa di next. Yang pertama yaitu berdasarkan jenis sasarannya. Di sini dapat dibagi menjadi 10. Yang pertama yaitu insektisida yang sasarannya dari jenis serangga. Yang kedua yaitu akarisida, sasarannya dari jenis tungau. Yang ketiga yaitu fungisida, sasaran dari jenis cendawan atau jamur. Yang keempat nematisida, sasarannya dari jenis nematoda. Kemudian ada bakterisida, sasaran dari jenis bakteri. Yang keenam yaitu ada molusisida, yang sasarannya dari jenis moluska atau keong. Yang ketujuh yaitu ada termisida, sasaran dari jenis rayap. Yang kedelapan ada herbisida, yang sasarannya dari jenis gulma. Yang kesembilan ada rodentisida, sasarannya dari jenis hewan pengerat. Dan yang terakhir atau yang nomor 10 yaitu ada pestisida, sasaran dari jenis ikan liar. Bisa di next. Baik, yang berikutnya yaitu ada berdasarkan bentuk fisiknya. Di sini dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pestisida bentuk cair, yang umumnya terdiri dari jenis
pekatnya yang dapat diemulsikan, pekatan yang larut dalam air, dan pekatan dalam minyak. Yaitu yang kedua ada pestisida bentuk padat yang umumnya terdiri dari tepung yang dapat disuspensikan, butiran, pekatan debu, dan tablet. Dan yang ketiga yaitu ada pestisida bentuk aerosol, yaitu dengan bentuk zat atau partikel kecil yang dapat tersebar di udara. Bisa di next. Baik, berikutnya yaitu berdasarkan bentuk formulasinya. Di sini yang pertama ada butiran atau granul. Formulasi ini biasanya digunakan tanpa dilarutkan dengan air. Yang kedua yaitu ada powder atau tepung. Formulasi ini harus dilarutkan dengan air dan akan membentuk sediaan berupa suspens. Yang ketiga yaitu ada EC atau emulsible concentrat. Formulasi bentuk ini dapat membentuk emulsi pada larutan semprot. Yang keempat ada AS, yang formulasi ini akan membentuk larutan yang homogen setelah tercampur dengan air. Kemudian ada pula kode formulasi lainnya seperti SP, L, WSC, dan lain-lain. Baik, penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan saya Gusti Putu Arnisa Fitri dengan NIM akhir 050. Akan melanjutkan jalannya presentasi. Selanjutnya adalah mengenai mekanisme kerja pestisida. Secara ditinjau dari mekanismenya, pestisida dapat terjadi melalui yang pertama kerja yakni kelompok IgR yang mana dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua itu adalah racun saraf yang mana dapat mengganggu fungsi saraf atau yang disebut dengan neuroaktif yang sehingga menyebabkan kematian yang cepat. Kemudian yang ketiga mempengaruhi fungsi enzim dan yang keempat adalah mempengaruhi tingkah laku. Next. Selanjutnya adalah cara masuk ke dalam tubuh. Nah, menurut Daya et al. 2013, cara masuk pestisida ke dalam tubuh itu terbagi atas 6 bagian. Yang pertama adalah racun perut atau lambung. Racun ini bekerja dengan merusak sistem pencernaan melalui proses makan, yakni mulut. Yang kedua ada racun kontak, yang mana racun ini bekerja melalui kontak langsung tubuh serangga terhadap racun. Kemudian yang ketiga, racun nafas, yang mana racun ini bekerja melalui sistem pernapasan yang berbentuk gas atau bahan yang mudah menguap atau disebut dengan fumigan. Kemudian yang keempat ada racun saraf, yang mana ini bekerja dengan mengganggu sistem saraf. Kemudian yang kelima racun protoplasmik, racun yang bekerja dengan cara merusak protein dalam sel tubuh. Kemudian yang keenam ada racun sistemik, racun yang bekerja melalui jaringan tanaman dan ditranslokasikan ke seluruh bagian tanaman. Di sebelah kanan kita dapat lihat bagaimana gambaran dari cara kerja racun itu terhadap tubuh, yakni ada kontak, ignition, dan inhalation. Next. Selanjutnya adalah berdasarkan asal bahan aktif. Berdasarkan asal bahan aktifnya, pestisida terbagi atas dua, yakni sintetik dan asal alam atau biopestisida. Yang pertama itu saya akan bahas mengenai sintetik. Yang termasuk pestisida sintetik yaitu ada anorganik, berupa garam beracun seperti arsenal, fluorida, tembaga sulfat, dan garam merkuri. Kemudian ada organoklorin yang terdiri dari DDT, BHC, endrin, dan diedrin. Kemudian heterosiklik ada kepon, mirex. Kemudian organofosfat yakni berupa klorpirifos, prevonofos. Kemudian ada karbamat yakni karbofuran, BPCM. Kemudian dinitrofenol ada Dinex. Kemudian yang terakhir ada tiosiana atau letan. Kemudian hasil alam atau biopestisida itu dapat berupa nikotinoida, piretroida, dan rotenoida. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Alvin Limanto dengan NIM 2009-511-051 dari kelas B.
Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai senyawa kimia yang berada di dalam pestisida. Jadi, apa sih itu senyawa kimia dalam pestisida? Senyawa kimia dalam pestisida itu dapat kita kelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, senyawa kimia organofosfat. Yang kedua, senyawa kimia organoklorin. Yang ketiga, senyawa kimia karbamat. Nah, next slide. Saya akan menjelaskan yang pertama mengenai senyawa kimia golongan organoklorin. Senyawa kimia golongan organoklorin sendiri memiliki sifat sebagai polutan yang persisten dan dapat terakumulasi dalam bentuk terbioakumulasi di alam. Selain itu, senyawa kimia organoklorin juga bersifat toksik terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya. Dia juga stabil, tidak reaktif, serta memiliki kelarutan yang sangat tinggi di dalam lemak. Selain itu, pestisida golongan organoklorin juga memiliki kemampuan yang sangat rendah untuk terdegradasi di alam. Itu sebabnya dapat mudah terbioakumulasi di alam dan menjadi bahan polutan. Organoklorin dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan lagi. Yang pertama, diklorodifenyl etan, yang kedua, siklodin, dan yang ketiga, sikloheksanon benzen terklorinasi. Diklorodifenyl etan sendiri memiliki beberapa contoh lagi, seperti DDT, seperti yang ada struktur kimia di sebelah kanan dapat kita lihat. Kemudian ada DDD, ada portan, metosiklor, dan metioklor. Sedangkan untuk siklodin sendiri memiliki contoh seperti aldrin, dieldrin, heptaklor, klordan, dan endosulfan. Nah, untuk golongan yang terakhir, sikloheksanon benzen terklorinasi, contohnya seperti HCB, HCH, dan lindan. Next slide. Baik, senyawa kimia yang kedua dari jenis senyawa kimia pestisida yang kedua yaitu organofosfat. Untuk jenis ataupun golongan organofosfat memiliki sifat yang sangat toksik pada hewan yang bertulang belakang dan merupakan insektisida paling toksik di antara jenis pestisida lainnya. Dan sering mengakibatkan ataupun menjadi penyebab utama keracunan pada manusia. Cara kerja senyawa kimia organofosfat pada pestisida dengan cara menghambat aksi pseudokolinesterase dalam plasma dan kolinesterase dalam sel darah merah. Selain itu, penghambat yang kuat dari enzim kolinesterase pada saraf juga dapat menjadi penyebab kematian pada target dari pestisida ini. Golongan organofosfat memiliki contoh seperti azinofosmetil, klorifos, demeton metil, diklorofos, dimetoat, disulfoton, etion, palation, malation, paration, diazinon, dan klorofirifos. Next slide. Untuk senyawa kimia terakhir yang ada di dalam pestisida yaitu karbamat. Nah, insektisida yang memiliki karbamat umumnya sifatnya itu sistemik dan berspektrum luas. Sebagai nematosida juga bisa, sebagai akarisida juga bisa. Dan dia tersusun dari molekul yang mengandung unsur nitrogen. Selain itu, golongan karbamat juga merupakan racun kontak yang menurunkan aktivitas enzim kolinesterase darah dan bekerja sebagai racun syaraf. Jenis insektisida karbamat sendiri memiliki beberapa contoh seperti aldicarb, benfuracap, karbanil, fenobucarb, metiocarb, dan propoxur. Di sebelah kanan adalah gambar dari struktur kimia dari karbaril dan zineb. Next slide. Baik. Kesimpulan dari presentasi kita kali ini, yaitu pestisida adalah bahan pembasmi hama yang dititik beratkan terhadap pengendalian hama agar berada di bawah ambang batas atau di bawah ambang kendali. Pestisida dapat dikelompokkan berdasarkan jenis sasaran, bentuk fisik, bentuk formulasi, cara kerja, cara masuk, dan asal bahan aktifnya. Adapun
senyawa kimia dalam pestisida, yaitu senyawa kimia organoklorin, senyawa kimia organofosfat, dan senyawa kimia karbamat. Baik, next slide. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada tutur kata ataupun perilaku kami yang kurang berkenan. Semoga presentasi mengenai pestisida kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.